Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezeki ya, amin. Nah, pada video kali ini saya tuh mau food prep lagi ya teman-teman. Dan ini saya sudah ada di pasar yang deket dari rumah saya. Di sini tuh pasarnya nggak gede banget, tapi alhamdulillah lumayan lengkap ya, apa yang diperlukan tuh ada di sini. Nah, ini yang pertama saya tuh pasti menuju ke perikanan dulu, karena yang jualan ikan basah itu cuman ada satu ini, sehingga kalau nggak cepet-cepet itu udah langsung habis ya teman-teman. Masya Allah. Nah, ini saya pilih-pilih dulu karena ikannya di sini tuh kebanyakan udah sama mati ya teman-teman, sehingga kita harus pintar-pintar milih agar bisa dapat yang fresh untuk disimpan di kulkas selama beberapa hari ya teman-teman. Nah, tips dari saya saat milih ikan untuk bisa dapat yang fresh itu, kita pertama bisa lihat dari matanya, apakah matanya masih bagus, ada hitam putih, masih enggak kecoklatan gitu. Kemudian untuk dari segi teksturnya juga kita bisa pencet-pencet ya si ikannya ini. Kalau dia udah lembek berarti enggak begitu seger, tapi kalau ikannya masih keras berarti dia masih seger ya teman-teman. Jadi emang kita sebisa mungkin harus milih ya kalau kita beli ikan udah mati seperti ini. Soalnya konsumsi ikan ini sendiri tuh sangat penting banget untuk kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Terlebih kalau kita ada balita. Nah, dulu tuh saya sering disarankan sama dokter saat masih imunisasi, sering-seringlah kasih makan lauk ikan ya, jangan terlalu sering kasih daging, apalagi kalau daging ayam negeri. Nah, itu boleh tapi jangan terlalu sering ya teman-teman, sehingga emang saya kalau di rumah tuh lebih banyak nyetok di perikanan seperti ini. Nah, kalau untuk konsumsi daging juga saya tetap beli, tapi biasanya tuh saya batasin ya, 1 minggu untuk daging ayam dan daging sapi itu hanya 1 atau 2 kali aja. Nah, ini tuh saya pilih-pilih ikannya udah selesai ya, kemudian saya tinggal aja karena tadi masih antri untuk dibersihkan sama si abangnya, sehingga ini saya buat untuk belanja yang lain dulu ya, yaitu saya mau beli sayur mayur, perbawangan, dan percabean. Di sini tuh sebenarnya ada 2 tempat yang jualan sayur mayur seperti ini, cuman pas kebetulan saya ke pasar ini tuh yang satu tempat laginya baru libur ya, sehingga emang saya belanja di sini. Lebih sering juga belanja di sini sih sayanya. Nah, ini saya mau yang pertama mau beli bawang merah terlebih dahulu. Ini bawang merahnya tuh baru murah ya teman-teman, besar-besar seperti ini, kering-kering 1/4 itu 8.000. Yang baru mahal sekarang tuh cabe ya, 1 kilonya masih di angka 90.000. Jadi kalau dulu beli 5.000, sekarang harus beli 10.000 ya. Ya, beginilah ya teman-teman kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga. Apa yang mahal, apa yang enggak mahal, kita harus bisa menyesuaikan dengan budget dan kemampuan dan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini saya tuh pilih-pilih bawang merah terlebih dahulu agar bisa awet juga. Saya biasanya sekali ke pasar itu untuk 1 minggu, dan saya beli bawang merah sebanyak 1/4. Kemudian setelah pilih-pilih dapat lumayan banyak, lanjut saya beli bawang putih. Ini bawang putihnya tuh yang biasa ya teman-teman, karena kalau yang bawang putih cutting itu sebenarnya dia lebih bagus, aromanya tuh lebih enak, lebih tajam gitu, tapi kayak saya kalau beli di sini tuh kurang greget gitu ya, lebih bagusan yang bawang putih biasa aja seperti ini karena dia besar-besar dan lebih awet yang bawang putih seperti ini ya kalau kata saya tuh teman-teman. Jadi dulu saat di kampung saya tuh biasanya beli bawang putih yang cutting, tapi saat tinggal di sini tuh malah lebih seneng yang bawang putih biasa seperti ini. Kemudian ini saya beli tomat hijau, rencananya tuh saya mau bikin mau bikin sambal hijau, sambal padang gitu, tapi pas sampai rumah ternyata baru keinget kok nggak beli cabai hijau ya. Ya udah deh, yang penting ada tomatnya terlebih dahulu ya, soalnya kalau yang sayur biasa lewat di depan rumah itu nggak setiap hari jual atau ngadain si tomat hijau ini, jadi ini buat stok aja ya.
Kemudian ini tuh anak saya asal ambil wortel ya teman-teman, sudah seperti biasa setiap ikut ke pasar tuh emang rasa ingin tahunya tuh Masya Allah banget, sehingga kadang saya biarin aja, nanti kalau misal di akhir saya nggak perlu beli ini, langsung saya taruh lagi sebelum dihitung ya teman-teman. Nah ini saya tuh mau pilih sayur terlebih dahulu, saya mau beli sayur kangkung, sayur bayam, sama sayur ubi ya. Ini tuh kayaknya ubi gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini saya mau beli telur ya teman-teman. Saya mau pilih telur terlebih dahulu, dan di sini harga telurnya masih lumayan murah ya. Masih di angka 13.000 setengah kilo. Jadi 1 kilonya tuh bisa dapat 25.000 atau 26.000 ya teman-teman. Tapi saya belinya tuh biasanya per minggu per setengah kilo seperti ini, jadi 13.000. Nah untuk saya ada sedikit tips saat mau milih telur yang bagus. Kita bisa lihat dari warnanya ya. Kalau yang coklat pekat seperti ini tuh dia bisa awet untuk beberapa minggu di kulkas, jadi enggak menimbulkan bau yang tak sedap, dan tetap aman, tetap bagus gitu saat nanti mau dimasak ya teman-teman. Beda halnya kalau kita milih telur yang masih berwarna coklat muda, itu tuh kadang kalau kita terlalu lama nggak dimasak, kadang bisa buat si telurnya jadi bau gitu. Nah ini saya sudah selesai milih, kemudian biar ditimbang jadi satu gitu ya teman-teman. Ini mau saya jadiin satu sama teman-temannya tadi. Nah ini saya juga beli tempe. Saya beli tempe yang kecil aja karena kebetulan yang lebih suka tempe itu saya aja, jadi beli yang harga 3.000. Lalu ini setelah selesai beli sayur mayur, perbawangan, dan cabai, saya lanjut mau beli buah-buahan ya. Di sini yang jual buah-buahan tuh cuma ada satu ini aja. Jadi emang kalau yang ini libur ya udah saya biasanya beli buah-buahan di tempat lain. Tapi karena ini baru ada stok banyak di pasar, baru kulakan mungkin ya. Jadi saya beli sekalian di pasar ini aja untuk buah-buahan. Dan yang terakhir ini saya mau beli tahu terlebih dahulu sebelum pulang ya teman-teman. Saya beli 5.000 dapat 7 apa 8. Tapi ini tahunya tuh enak banget daripada saya beli di tempat yang lain ya teman-teman, karena rasanya kayak beda gitu sih. Nah ini saya sudah sampai rumah teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Ini adalah total belanjaan saya minggu ini. Saya menghabiskan total belanjaan di pasar kali ini tuh tadi 180 ribuan ya teman-teman. Masih kurang ya karena saya stok untuk mingguan itu biasanya saya budget di angka 250.000 ya teman-teman. Nah untuk kekurangannya itu sendiri biasanya tuh nanti saya beli di tukang sayur yang keliling depan rumah, atau mungkin saya ke tempat warung yang dekat rumah saya ya teman-teman. Nah lanjut di bersih-bersih. Yang pertama ini tuh saya mau bersihin ikan terlebih dahulu agar baunya nggak menyengat kemana-mana dan bisa tetap aman ya teman-teman. Soalnya tadi saya yang beli ikannya tuh kebanyakan beli ikan mati, yang hidup tuh cuma ikan lele aja ya tadi. Sehingga emang setiap kali food prep itu yang saya bersihkan terlebih dahulu ya untuk perikanan seperti ini ya teman-teman. Nah ini tuh saya mau membersihkan yang ikan bawal terlebih dahulu. Ini saya tadi beli 3 ekor aja. Total untuk beli perikanan tadi tuh saya dapat 5 macam ikan di harga 70.000 ya teman-teman. Saya belinya itu ada yang setengah kilo, ada yang berapa ekor gitu ya teman-teman. Kadang saya nggak ikutin timbangannya, tapi saya lihat berapa banyaknya, berapa ekornya gitu.
Nah, untuk membersihkan ikan sendiri ini tuh saya harus benar-benar saya pastikan bisa bersih banget seperti ini ya teman-teman. Yang masih merah-merah kayak darah-darah seperti ini harus saya korek-korek agar dia bisa bersih. Soalnya nanti tuh kalau misal nggak bersih banget kadang masih ada bau yang menyengat ya dari ikan bawal ini sendiri, sehingga harus dipastikan bersih. Nah, ini saya sudah di fase membersihkan ikan cumi. Harus ada yang dibuang kulitnya seperti ini ya, agar nanti nggak keras saat dimasak. Jadi emang butuh waktu yang lumayan lama kalau bersih-bersih ikan cumi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tuh saya sudah mau selesai bersih-bersih ikan, tinggal nanti saya taruh di per box agar nanti saat mau masak tinggal ambil satu box ya teman-teman. Sehingga kalau bisa jangan dijadiin satu untuk beberapa macam ikan ya, soalnya nanti kita kan perlu proses untuk mencairkan ikan ya, yang sudah ditaruh di freezer kan pasti membatu. Nah, kalau misal ada dua macam jenis ikan di satu box itu nanti kita sendiri yang akan kesusahan untuk mengambilnya, dan bisa membuat ikan yang tidak dimasak langsung nanti jadi kurang seger ya, karena sudah dicairkan dan dibekukan lagi. Nah, jangan lupa juga untuk tempat cucinya harus dibersihkan juga, dikasih sabun agar tidak bau ya teman-teman. Nah, saatnya masukin ikan di tiap box. Kalau misal teman-teman ada jeruk nipis atau jeruk lemon boleh ditambahin ya, diiris tipis-tipis gitu terus ditaruh di atas ikan. Tapi kalau misal tidak ada jeruk nipis is okay, nggak usah dikasih, nggak apa-apa ya. Yang penting dipastikan boxnya ini udah kedap udara, udah ditutup dengan rapet agar tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam box yang bisa membuat ikan jadi tidak fresh ya teman-teman. Selanjutnya setelah saya tutup semua seperti ini langsung saya simpan di freezer ya teman-teman, baru nanti saya membereskan yang sayur sama buah. Nah, ini tuh sebelumnya saya masih ada stok dari minggu kemarin ya, ada ayam ungkep, kemudian ada ikan gurame yang udah saya fillet, dan yang terakhir ini saya masih ada stok ayam katsu. Ini biasanya bisa untuk 3 kali masakan ya teman-teman, karena saya tuh lebih suka sekali masak langsung habis gitu ya. Nah, ini hari ini tadi saya kan belanjanya yang per laukan dapat 5 macam ya, ketambahan 3 macam dari sisa stok minggu kemarin, jadi masih punya 8 macam stok lauk, sehingga nanti tinggal tambahannya kita menyesuaikan ya mau makan apa, apakah beli mentah atau beli jadi ya. Terlebih di minggu ini tuh suami saya masuk malam ya teman-teman, jadi agak lumayan harus sering masak. Nah, ini setelah saya simpan di freezer ikannya, perlaukannya, ini lanjut saya mau membereskan yang persayuran, perbawangan sama percabean ya. Dan untuk food prep kali ini saya mau sedikit lebih boros penggunaan tisunya ya, karena saya melihat dari harga perbahan makanan tuh banyak yang naik, jadi agar bisa lebih awet tahan lama, akhirnya ini saya kasih tambahan tisu di bawah.
supaya si bahan makanan yang saya simpan di kulkas itu bisa awet gitu ya teman-teman. Nah ini cabenya saya kasih tambahan bawang putih juga agar dia tetap fresh, tetap segar, tidak cepat busuk. Kemudian teman-teman kalau misal mau berhemat dalam penggunaan tisu, teman-teman bisa menggantinya dengan koran atau kertas bekas yang sudah nggak dipakai gitu ya. Nah ini tadi tuh saya nggak jadi beli sayur daun ubi ya, tapi jadinya saya beli daun singkong seperti ini. Ini daun singkong itu beda banget sama yang di kampung saya, karena kalau yang di kampung saya tuh daun singkongnya yang besar-besar gitu, tapi ternyata di sini tuh ada daun singkong yang khusus untuk sayur seperti ini. Katanya meskipun enggak muda itu tetap enak ya. Dan kemarin saya sudah pernah nyoba dan emang iya enak, nggak ada rasa pahit-pahitnya gitu, dan tetap enggak keras gitu ya meskipun dia udah tua. Kemudian ini saya juga tadi tuh beli sayur bayam, karena kalau sayur bayam ini tuh harus banget, harus wajib banget dalam satu minggu harus makan 1 kali ya minimal teman-teman. Dan harganya untuk minggu ini tuh sayur bayam lumayan murah ya, tidak seperti biasanya kadang tuh dapat satu ikatnya tuh kecil, tapi kali ini harga yang sama dan satu ikatnya tuh besar banget, jadi cukup beli satu aja untuk 1 kali masakan ya. Nah ini tuh saya tadi juga beli sayur kangkung ya teman-teman, karena saya udah lumayan lama nggak makan sayur kangkung, meskipun suami saya nggak begitu suka sayur kangkung, tapi saya mau mengusahakan untuk minggu ini mau makan sayur kangkung, jadi nanti entah mau saya masak apa supaya suami mau ya. Dan ini saya masih ada sisa stok sayuran dari minggu kemarin, saya keluarkan terlebih dahulu, kemudian saya ganti box, dan ini tuh saya mau nata dulu untuk yang sayur sop ya teman-teman. Sayur sop kali ini tuh dia nggak ada isian buncis ya, biasanya tuh ada, tapi karena buncis baru mahal akhirnya nggak ada buncis sendiri, dan saya harus beli sendiri. 2000 tuh cuma dapat 6 atau 7 gitu ya teman-teman. Ya seperti inilah kita bagaimana bisa menghemat, kita bisa makan beberapa macam sayuran dengan budget yang sudah kita tentukan, yang penting kita juga bisa makan sehat gitu ya teman-teman. Dan ini selanjutnya tuh saya mau motong-motong daun bawang, karena daun bawangnya tadi di sayur sop tuh dapat lumayan banyak, dan box saya tuh sudah nggak ada yang besar, akhirnya saya potong-potong aja seperti ini. Nah ini yang paling murah adalah sayur toge. Ini tuh saya tadi ada kembalian 1.000, karena nggak ada kembaliannya akhirnya saya minta dikasih sayur toge aja, dapat banyak ya teman-teman. Dan ini tahunya tadi yang 5.000 dapat 4, 5, 6, 7, 8 ya teman-teman. Ini tuh tahunya nanti biasanya saya goreng aja atau mungkin saya kasih santan dengan ikan asap gitu ya. Nah ini untuk tempenya yang 3.000, ini kadang cuman saya buat tempe tepung gitu, atau digoreng kering agar ada kayak makan kerupuk gitu, kriuk-kriuk gitu ya teman-teman. Soalnya di sini tuh agak riwah kalau misal suami saya nggak mau makan ini itu tuh gimana caranya harus mau makan ya. Nah ini tadi bawang putih dan bawang merah dan tomat hijaunya ini saya jadikan satu aja untuk tomat hijaunya dengan sayur sop. Terus ini saya masih ada stok bawang merah dari minggu kemarin juga, jadi tetap saya masukkan jadi satu aja seperti ini, tinggal nanti saya simpan di suhu ruang ya. Dan ini tadi tuh saya beli jengkol juga ya, 5.000 dapat banyak. Terus ini saya juga telurnya tadi saya beli yang kecil-kecil banget, telurnya tuh bagus-bagus ya teman-teman. Untuk jengkolnya biasanya tuh saya rendam terlebih dahulu 1 atau 2 hari baru nanti saya masak ya. Dan tara ini saya sudah selesai untuk menata sayur mayur dan kawan-kawannya di tiap box untuk pemasakan 1 kali gitu ya teman-teman. Ini insya Allah sih cukup ya kalau untuk sayur mayur dalam 1 minggu ini. Meskipun kadang tiap kali mau masak tuh masih bingung ya untuk menentukan sayurannya tuh pakai sayur yang mana, karena sampai minggu ini saya tuh belum menentukan, belum membuat untuk jadwal list per hari ya mau masak apa gitu ya teman-teman. Soalnya kadang kalau mau masak apa itu menyesuaikan mood ya, mau masak ini mau masak itu di suasana yang sangat sesuai dengan keinginan. Nah ini alhamdulillah udah selesai.
Terus selanjutnya ini saya mau menata perbuahan ya teman-teman. Nah ini tadi saya beli buah mangga 1 kilo isi 3, harganya tuh 12.000. Dan saya masih ada stok buah pir dari minggu kemarin 1 buah aja. Dan selanjutnya untuk buah melon ini tadi saya beli harganya 17.000 separuh, karena tempatnya nggak muat akhirnya saya buang kulitnya ya, yang tipis aja. Kemudian saya jadikan satu di dalam satu box seperti ini. Untuk buah-buahan ini tuh biasanya lebih sering saya bikin es buah ya untuk suami, tapi kalau untuk anak saya upayakan agar bisa makan langsung tanpa dikasih susu atau sirup gitu, karena anak saya tuh masih PR banget juga dalam makan buahnya. Jadi emang semoga kita sebagai ibu diberi kesabaran yang tiada batas untuk menjadi guru yang terbaik dan teman yang terbaik untuk anak-anak kita ya, amin. Nah ini saya sudah selesai untuk menata buahnya. Alhamdulillah saya tadi tuh juga beli buah semangka dan buah naga ya teman-teman. Dan total belanjaan saya untuk perbuahan di minggu ini tadi saya habis 40 ribuan. Nah selanjutnya setelah saya tata semuanya langsung dimasukkan di kulkas seperti ini. Untuk minggu ini saya tuh belum beli stok perjajanan, jadi masih berantakan sisa-sisa dari minggu kemarin. Mohon maaf ya teman-teman, seperti inilah kalau misal stok jajan udah mulai menipis, pasti rasanya tuh melihat kulkas kayak nggak rapi banget. Dan ini untuk telur-telurnya juga saya simpan di kulkas ya teman-teman, karena kulkas saya ini tuh masya Allah banget, bermanfaat banget untuk saya pribadi dan kebutuhan rumah. Dan tara, ini adalah bentuk kulkas saya mulai dari perjajanan dan stok masakan. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.